Assalamualaikum. Kembali lagi di pertemuan ketiga bersama Ibu Ega. Bagaimana keadaan anak-anak? Baik-baik saja bukan? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa untuk selalu stay at home. Walaupun anak-anak di rumah saja, jangan lupa untuk selalu belajar dan juga melakukan hal-hal yang positif. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak tahu tidak bahwa manusia merupakan makhluk visual yang dapat dengan mudah mendapatkan informasi dengan melihat sesuatu yang hidup, bergerak, dan bersuara. Untuk mengkomunikasikan suatu ide atau gagasan dengan lebih efektif, maka diperlukan sebuah presentasi dalam bentuk video yang dapat menggabungkan gambar bergerak dan juga suara. Dahulu, gambar bergerak hanya dapat ditangkap dan diwujudkan kembali melalui pemutaran pita seluloid yang kita sebut film. Kemudian, pita seluloid diganti dengan pita magnetik yang dapat merekam gerakan dan suara. Perkembangan terakhir, pita magnetik diganti dengan rekaman data digital. Data digital dapat dilakukan dengan mudah dan murah karena semakin berkembangnya gadget yang dilengkapi dengan lensa atau kamera. Nah, penjelasan tadi ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mata pelajaran simulasi digital, materi presentasi video. Pada materi ini terdapat 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian presentasi video. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi presentasi video. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis presentasi video. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri presentasi video. Sebelum itu, Ibu mau bertanya, apakah ada yang sudah tahu atau ada yang sudah pernah dengar tentang presentasi video? Coba angkat tangan. Wah, ternyata banyak juga ya yang sudah tahu. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan dengan singkat agar kalian mudah mengerti materi yang Ibu jelaskan. Simak baik-baik ya. Yang pertama yaitu pengertian presentasi video. Presentasi video adalah video untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan yang digunakan untuk memperkenalkan produk atau jasa atau cara kerja yang dibuat melalui proses merekam gambar dan suara, menata urutan dan menyambung atau memotong gambar dan menyatukan menjadi kesatuan yang utuh. Bagaimana? Sudah paham belum tentang pengertian presentasi video? Baiklah, Ibu akan lanjutkan ya materi selanjutnya. Selanjutnya presentasi video. Presentasi video berfungsi sebagai sarana untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan melalui penyajian suatu produk yang telah dihasilkan. Karena sebagai sarana untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan, maka presentasi video harus mengemukakan keunggulan ide atau gagasan yang akan disampaikan. Ide atau gagasan pada presentasi video harus dan lebih bagus menggunakan ide yang asli, benar, dan bermanfaat. Asli artinya
Ide atau gagasan bukan hasil karya atau pemikiran orang lain, maka itu harus hasil kreativitas sendiri. Benar artinya tidak menyalahi kaidah keilmuan atau tidak bertentangan dengan norma atau aturan. Bermanfaat artinya menjadi solusi bagi banyak orang. Nah, begitulah fungsi dari presentasi video. Paham kan semuanya? Bagus kalau sudah paham. Ibu lanjutkan ya ke materi selanjutnya. Selanjutnya, jenis presentasi video. Jenis presentasi video berdasarkan tujuan pembuatannya ada 5. Yang pertama, cerita. Yang kedua, dokumenter. Yang ketiga, berita. Yang keempat, pembelajaran. Dan yang kelima, ada presentasi. Pada cerita, video yang bertujuan untuk memaparkan cerita. Pada dokumenter, video bertujuan untuk merekam sebuah kegiatan atau peristiwa dalam kehidupan. Dan pada berita, video bertujuan untuk memaparkan sebuah berita. Dan pada pembelajaran, video bertujuan untuk memberikan materi pembelajaran agar mudah diserap dan dapat dimainkan secara ulang. Dan yang terakhir, presentasi, yaitu video yang bertujuan untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan. Nah, bagaimana jenis-jenis presentasi video? Sudah tahu kan? Ada berapa? Ada berapa tadi? Benar, ada 5. Baiklah, Ibu akan melanjutkan ya ke materi selanjutnya. Materi yang terakhir yaitu ciri-ciri presentasi video. Ciri-ciri presentasi video itu yang pertama mengkomunikasikan ide. Yang kedua menunjukkan solusi. Yang ketiga mengkomunikasikan produk dan jasa. Yang keempat menunjukkan cara kerja. Jadi ada 4 ciri-ciri dari presentasi video. Ada berapa? Ya benar, ada 4. Nah, materi sudah selesai semua Ibu jelaskan. Sekarang saatnya kita review keseluruhan dari materi. Yang pertama, presentasi video. Presentasi video merupakan video untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan yang digunakan untuk memperkenalkan produk atau cara kerja yang dibuat melalui proses merekam gambar dan suara. Selanjutnya ada fungsi presentasi video. Fungsi presentasi video digunakan untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan melalui penyajian suatu produk yang telah dihasilkan. Selanjutnya jenis-jenis presentasi video. Ada berapa tadi jenis-jenis presentasi video? Ya benar, ada 5. Yang pertama cerita, yang kedua dokumenter, yang ketiga berita, yang keempat pembelajaran, yang kelima presentasi. Nah, yang terakhir ciri-ciri presentasi video. Masih ingat nggak berapa ciri-ciri presentasi video? Benar sekali, ada 4. Yang pertama, mengkomunikasikan ide. Yang kedua, menunjukkan solusi. Yang ketiga, mengkomunikasikan produk dan jasa. Yang keempat, menunjukkan cara kerja. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu harap kalian dapat memahami dan mengerti apa saja yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika anak-anak memiliki pertanyaan tentang materi atau pelajaran yang belum dipahami, anak-anak bisa menuliskan pertanyaan pada komentar di bawah. Nanti akan Ibu jawab secara langsung. Jangan ditutup dulu ya videonya.
Sekarang kita akan melakukan tes untuk mengetahui apakah anak-anak sudah memahami apa belum tentang materi yang dipelajari pada hari ini. Pertanyaannya akan Ibu sampaikan ya. Disimak baik-baik. Yang pertama, jelaskan pengertian presentasi video. Yang kedua, jelaskan fungsi presentasi video. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis presentasi video. Dan yang keempat, sebutkan ciri-ciri presentasi video. Bagaimana? Sudah dicatat kan? Oke, nanti kalian akan mengumpulkannya secara individu di Edmodo ya. Baiklah, sekian pertemuan kali ini. Ibu harap kalian lebih rajin lagi ya belajarnya, walaupun sekarang selalu di rumah. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.